kasihilah seorang akan yang lain. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, sebab aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, khususnya keluarga dari Bapak Klardus, Yosua dalam bacaan pertama hari ini menantang umat Israel. Dia katakan, pilihlah siapa yang kamu sembah, kepada siapa kamu beribadat. Pilihlah dengan siapa kamu bersekutu. Kamu mau bersekutu dengan Allah nenek moyangmu, beribadat kepada Dia, percaya kepada Dia, atau mau bersekutu dengan dewa-dewa asing. Karena rupanya pada waktu itu banyak umat Israel yang membelot, tidak lagi percaya kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka, tetapi percaya kepada dewa-dewa asing. Karena itu dia menantang mereka, pilihlah sekarang juga. Kamu percaya kepada Allah yang kita imani itu, atau kepada dewa-dewa asing. Orang-orang Israel kemudian menyatakan pilihannya kepada Allah nenek moyang mereka, karena mereka ingat akan kasih setia Allah itu kepada mereka, khususnya ketika Allah membebaskan mereka dari penindasan di tanah Mesir, membimbing mereka melewati padang gurun dan sampai ke tanah terjanji. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, mungkin tantangan yang sama juga ditujukan kepada kita malam hari ini. Pilihlah kepada siapa kita beribadat. Pilihlah dengan siapa kita mau bersekutu, dengan Allah atau dengan hal-hal duniawi ini. Tentu mudah ya untuk mengatakan saya bersekutu dengan Allah. Tentu mudah. Saya mau menyembah Allah. Tentu mudah. Pertanyaannya adalah apa tandanya, indikatornya kalau kita itu bersekutu dengan Allah, kalau kita menyembah Allah secara benar, apa tandanya, apa indikatornya? Saya kira jawabannya adalah
ada dalam Injil hari ini. Indikator atau tanda konkret bahwa kita itu bersekutu dengan Allah, menyembah Dia adalah dengan melakukan kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu jelas, apa? Kasih. 2 kali Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu. Itulah perintah. Jadi kalau kita melaksanakan kasih, hidup di dalam kasih, maka kita secara benar menyembah Allah, secara benar bersekutu dengan Dia. Jadi tandanya, indikatornya adalah kasih. Kapan saja ketika kita mengasihi sesama kita, peduli kepada sesama kita, di sana kita bersekutu dengan Allah. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memperingati Bapak Largus. Saya sudah membaca riwayat hidupnya. Terima kasih kepada panitia, kepada keluarga yang mengirimkan riwayat singkat dari Bapak Largus ini. Sungguh luar biasa. Kalau hari ini saya katakan, atau kalau Yosua mengatakan, pilihlah dengan siapa kamu bersekutu, saya kira Bapak Largus sudah memilih dengan jelas. Dia bersekutu dengan Tuhan. Tandanya apa? Tandanya adalah kasih yang dia tunjukkan di dalam hidupnya. Dari riwayat hidupnya itu saya melihat bahwa dia itu orangnya selalu tersenyum, ramah dengan orang lain, baik hati. Dan itu meluluhkan orang, bahkan meluluhkan TNI Angkatan Laut ya, atau apa tadi? Marinir ya? Marinir. Kekuatan, the power of smile, kekuatan senyum, kekuatan keramahan itu mampu meluluhkan hati orang. Lalu dikatakan juga di sana, dia memberikan tumpangan kepada orang-orang yang tidak memiliki rumah. Luar biasa. Kita melihat dalam diri dia itu Ibu Teresa yang lain. Ibu Teresa yang memberi tumpangan kepada orang-orang atau anak-anak di Kalkuta. Juga kita temukan dalam diri Bapak Largus ini. Memberikan tumpangan. Itu kan semua kasih yang luar biasa ya. Dan kemudian memberikan dari kekurangannya kepada orang yang mengalami kesulitan dalam hal finansial. Kita ingat cerita Yesus tentang janda miskin. Dia memberi dari kekurangannya. Dia memberi secara total. Itu kasih. Itu kasih. Dan saya kira kasih yang ditunjukkan oleh Bapak Largus itu jauh lebih hidup dari khotbah saya di sini. Karena dia sudah menunjukkan dengan secara nyata, secara real, apa itu artinya kasih. Dia keluar dari dirinya sendiri, mau mementingkan hidup orang lain. Dan saya kira yang terakhir yang harus saya singgung juga adalah kerja keras dia, ketekunan dia untuk menghidupi keluarganya. Untuk menghidupi keluarganya, membesarkan anaknya, dan keinginan dia adalah anak-anaknya ini bisa bersekolah dengan baik dan berhasil. Luar biasa pengorbanan dari seorang bapak, pengorbanan dari seorang suami. Itulah kasih. Yesus katakan tidak ada kasih yang lebih besar dari orang yang mau memberikan dirinya. Tidak harus mati untuk tidak harus menjadi martir, tidak. Tetapi apa yang kita berikan, sekecil apapun yang kita berikan, tapi kalau kita berikan dengan tulus seperti yang ditunjukkan oleh Bapak Largus, itu sudah sungguh sangat mulia. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, Bapak Largus selama hidupnya sudah bersekutu dengan Allah, yaitu melalui perbuatan-perbuatan kasih yang dia tunjukkan. Kita boleh yakin bahwa hari ini, saat ini, dia juga sudah bersekutu secara permanen, bersekutu secara definitif dengan Allah Bapa di surga. Dari Bapak Largus ini kita bisa belajar, yang pertama, bahwa ya hidup kita sementara. Hidup kita sementara. Hari ini kita diberi hidup, tapi tidak tahu entah kapan hidup itu akan diambil dari kita. Kita akan pergi. Tetapi dari Bapak Largus itu kita belajar bahwa kita diberi hidup, berarti kita diberi kesempatan. Nah, mari kita menggunakan kesempatan yang berahmat ini, mengisi hidup kita ini dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan perbuatan-perbuatan kasih.
Kualitas hidup kita itu tidak ditentukan dari panjang dan pendeknya umur, tidak. Tetapi ditentukan dari bagaimana kita membuat hidup kita bernilai, hidup kita berarti, bermakna, bukan saja bagi diri saya sendiri, tapi bagi orang lain. Di sana kualitas hidup kita terletak. Mengakhiri renungan ini, saya ingin membacakan kata-kata yang indah dari Paus Fransiskus. Dia katakan, sungai tidak minum air mereka sendiri. Pohon tidak memakan buahnya sendiri. Matahari tidak bersinar untuk dirinya sendiri. Dan bunga tidak menyebarkan keharuman untuk dirinya sendiri. Hidup untuk orang lain adalah aturan alam. Kita semua dilahirkan untuk saling membantu, saling mengasihi. Hidup itu baik ketika Anda bahagia. Tetapi jauh lebih baik ketika orang lain bahagia karena kamu. Semoga Bapak Lagus mendapat hidup kekal di surga, dan semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk hidup dalam semangat kasih-Nya. Tuhan memberkati kita. Kita lanjutkan.